Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara dimanapun berada. Hikmat pagi di hari pertama di bulan September 2020 ini akan bersama kita renungkan melalui kitab Kidung Agung pasal 1 ayat 1 hingga ayat keempat yang firman-Nya menyatakan, Kidung Agung dari Salomo, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur, harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu, gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang terkandung dalam Alkitab membahas keseluruhan aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang turut dibahas adalah cinta. Melalui kitab Kidung Agung yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini, cinta diekspresikan sebagai sebuah seni atau estetika. Hanya saja, anggapan umum mengatakan bahwa kitab Kidung Agung ini bermuatan erotis, sehingga vulgar untuk dibicarakan. Tak jarang keberadaan dan muatannya diperdebatkan. Namun sejatinya kitab ini memuat ajakan bagi umat untuk memahami dan belajar mencinta bukan secara abstrak. Dan narasumber mencinta itu bernama Allah. Mengapa mencinta? Melalui perenungan pagi ini, Sang Cinta yaitu Allah sebagai narasumber mencinta memberi catatan kepada kita bagaimana seharusnya tindakan mencinta itu dipraktekkan oleh manusia di dalam kehidupannya. Catatan yang pertama, bagi Allah, cinta itu merupakan perbuatan berkomitmen yang sifatnya tidak wajib namun mengikatkan diri manusia pada sesuatu. Sebab komitmen merupakan prasyarat bagi langgengnya atau berkesinambungannya suatu ikatan. Baik itu yang terikat dalam relasi dalam keluarga, di dunia kerja, bahkan yang terikat dalam relasi percaya. Perhatikan pada kata yang dipakai dalam pasal ini di ayat 4, yaitu Sang Raja, dan sedikit melangkah ke ayat 5, yakni hitam aku. Kata hitam aku merupakan representasi dari kaum petani yang keseharian hidupnya senantiasa terpapar sinar matahari, sehingga warna kulitnya menghitam. Dalam tingkatan sosial, petani menjadi simbolisasi dari golongan kelas bawah. Bagaimana Sang Raja begitu mencinta manusia kelas bawah jika tidak ada komitmen? Padahal di antara keduanya ada jarak yang begitu jauh. Jika pertanyaan itu diperhadapkan kepada kita selaku umat Allah, bagaimana? Allah begitu mencinta kita, yang notabene manusia yang hampir setiap saat dalam praktek kehidupannya mampu melakukan tindakan dosa. Dalam komitmen cinta itu, Allah mengubah yang berjarak itu tak lagi berjarak dengan menjembataninya dengan kasih karunia yang dianugerahkannya bagi setiap manusia. Catatan yang kedua, Kidung Agung mengajak manusia untuk belajar mencinta, sebab mencintai dan dicintai merupakan kebutuhan dasariah tiap manusia. Bagi Allah, cinta gombal itu mudah. Sebab itu Allah sering kali tersakiti oleh ragam pengingkaran manusia. Karena manusia dalam mencinta Allah hanyalah cinta gombal. Hal itu dikarenakan manusia beranggapan bahwa cinta itu hanyalah perasaan atau kewajiban. Sehingga tak jarang dalam prakteknya di kehidupan seringkali terabaikan atau dilalaikan manusia. Komitmen itu sulit, namun bukan berarti tidak bisa dipelajari. Dan kitab Kidung Agung mengajak kita menjadi pembelajar cinta. Mari mencintai Allah melalui pikir, tutur, dan laku yang dipenuhi cinta kita akan Allah
di dalam setiap rangkaian aktivitas kita yang akan kita jalani hari ini dan seterusnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, karena cinta-Mu kami ada untuk menatap pagi dan menyapa mereka yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Karena cinta-Mu juga kami diperkenankan menaikkan rasa syukur kami ini atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami hingga saat ini. Di waktu ke depan terbentang cinta-Mu yang Engkau sediakan bagi kami untuk kami sambut dan respon ke dalam tindakan dan karya kami saat membangun relasi dan berinteraksi dengan sesama kami. Oleh karena itu, ajarilah kami mencinta, ya Bapa, mencintai-Mu dalam ketaatan dan keteguhan. Serta tuntunlah kami melalui Roh Kudus, agar kami semakin mencintai-Mu dalam ketulusan dan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Sang Cinta kami berdoa.